Nah, bisa dilihat lampu LED-nya menyala. Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan mencoba membuat generator sederhana dari magnet permanen dan kumparan yang kita ambil atau kita pakai dari relay 220 volt. Relay ini input untuk solenoidnya adalah tegangan 220 volt ya. Kenapa kita gunakan 220 volt? Agar tegangan yang dihasilkan cukup tinggi. Ini adalah disk yang sudah dipasang magnet berbentuk silinder tipis. Ini ukuran magnetnya 10 mm kali 2 mm, tebalnya 2 mm ya. Ini sudah dibuat, jadi video sebelum ini dipasang ini kita tidak tampilkan ya. Jadi ini disk putih ini 3D print ya, dibuatkan slot-slot yang udah sesuai dengan diameternya ini dan dipasangkan dengan magnet permanen. Ini bentuk magnet permanennya seperti ini ya. Ini kecil sekali, diameternya 10 mm. Jadi kecil sekali ya. 10 mm diameternya dengan tebal hanya 2 mm saja. Ya, kita coba yang tipis dulu, karena ini magnet neodymium ya. Karena walaupun kecil bentuknya, ini kekuatan magnetnya, fluxnya lumayan besar. Jadi ini mudah kuat sekali medan magnetnya. Jadi ini dimasukkan ke slot-slot yang udah dibuat sebelumnya. Ini kita taruh di sini dengan medan magnet yang berganti-ganti ya. Jadi di sini kalau kita tempelkan, dia ada yang menolak, menarik, menolak, menarik. Jadi kutub magnetnya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ini sudah dipasangkan ke disk plastik ini ya. Yang kita mau buktikan secara teori kalau medan magnet, kalau ada medan magnet berubah-ubah memotong suatu kumparan, maka akan timbul induksi potensial listrik ya. Induksi listrik atau disebutnya EMF, electromagnet force, electromotive force ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini disebut GGL atau gaya gerak listrik. Jadi perubahan flux medan magnet di dalam kumparan bisa menimbulkan tegangan atau gaya gerak listrik seperti itu. Kita akan buktikan
menggunakan kumparan yang sudah ada di dalam relay ini ya. Kita tidak akan menggulung-gulung kawat, tapi kita gunakan yang sudah ada di relay ini. Seperti itu. Di magnet ini, piringan magnet ini kita pasangkan di poros ini ya. Ini poros yang tadinya untuk kincir angin, kita gunakan untuk memasang piringan magnet ini. Kita masukkan saja. It's terlalu masuk. Kita pasang seperti ini saja ya. Ini kita dekatkan saja seperti ini. Dan ini nanti kita pasang, kita ada tempat yang bisa, ini case wadah baut, kita bisa gunakan untuk nanti memasang ini di sini. Ini kita putar dengan tangan aja. Ini ada enggak center ya, ada sedikit tidak center memang, tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Sementara kita gerakan saja dengan tangan seperti ini. Jadi eksperimen ini untuk membuktikan saja ya bahwa benar akan timbul tegangan listrik atau GGL, gaya gerak listrik, atau tidak. Karena kan kita biasanya belajar berteori di sekolah, kita jarang praktek. Kita mau coba praktekkan di sini. Jadi ini relay 220 volt yang akan kita gunakan. Kita bisa gunakan relay bentuk yang apa aja ya. Ini kebetulan relay yang dipakai relay yang koneksinya melingkar ya. Ini saya buka dulu seperti ini. Pin-pin kakinya ini yang melingkar, biasanya ukuran yang agak besar seperti ini, tapi tidak mesti yang seperti ini ya. Bisa yang lebih kecil, tapi usahakan yang tegangannya 220 volt biar jumlah lilitannya itu ini 220 volt ya. Jadi diharapkan nanti induksi tegangan yang terjadi itu besar. Karena solenoid yang ada di relay ini pastinya jumlah lilitannya sangat banyak ya, karena tegangan yang masuk ini 220 volt. Jadi kalau ada perubahan medan magnet di inti solenoid ini, diharapkan tegangannya akan besar. Seperti itu. Nanti ini kita akan buka. Di sini kita bisa buka. Di sini ada kuncinya ya. Kita bisa buka ini. Ini bisa agak dicongkel sedikit ya. Ini harus hati-hati biar nggak patah. Ini juga bisa dicongkel. Ini agak susah. Seperti ini ya bagian relay ini. Di sini ada solenoid. Ini solenoidnya, yang ini kontaktornya,
Ini kontaktor, ini normally close, sudah kontak. Yang ini yang belum kontak, normally open, ada 2. Jadi ini kalau kita, untuk yang belum tahu apa itu on NO, normally open, ini yang belum kontak. Ada yang NC, normally close, ini sudah kontak. Untuk pengetahuan saja yang tidak tahu relay, ada NO normally open, ada NC normally close. Dan ini bagian kontak ini nih bisa dilepas ya. Ini tuh, nah ini kalau dikasih listrik dia akan ditarik oleh magnet yang timbul di inti dari solenoid ini. Nah intinya seperti ini nih, beberapa plat. Nah ini nanti kalau dikasih listrik dia akan tarik, dia akan klik seperti ini. Dan ini bisa dilepas ya. Ini pairnya bisa kita copot dulu. Ini pegasnya kita bisa copot. Coba kita copot. Nah, ini sudah bebas ya. Sudah bebas. Ini bisa kita lepas. Hati-hati, kita nantinya masih bisa pakai lagi ya. Nah ini seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah ini inti core dari plat-plat ini, yang bening ini, yang silver ini inti dari solenoidnya. Nah ini yang kita coba akan induksikan dengan magnet ya. Ini kita coba pakai seal tip isolasi double tape ya. Kita pasang aja. Ini koneksi solenoidnya, kawat ini. Kawat-kawat ini ada di terminal di sebelah sini ya. Jadi kita akan buktikan apakah
akan timbul tegangan atau GGL atau gaya gerak listrik dengan kita pasang di lampu LED, lampu LED. Nah, ini lampu LED ini sudah dipasang resistor, artinya ini tadinya untuk tegangan 12 volt ya. Kalau bisa menyala cukup terang, berarti dia tegangannya sudah mencapai 12 volt. Jadi kita akan pasang ini di sini. Ya, kita akan pasang di ujung-ujung terminal ini. Seperti itu. Ini sudah dipasang ya. LED-nya, resistornya. Kita akan coba. Kita akan dekatkan bagian inti solenoid ini ke magnet yang berputar ini ya. Kita akan dekatkan. Sebelumnya kita putar dulu ya. Kita dekatkan saja. Nah, bisa dilihat lampu LED-nya menyala. Kita geser dulu ya. Kita coba lagi, kita putar. Kita dekatkan. Jadi ini dengan putaran pelan saja kita bisa lihat ya, ini ngedip-ngedip. Berarti tegangan yang ditimbulkan dari magnet ini cukup, dari solenoid relay ini, solenoid relay yang 220 volt ini cukup tinggi ya. Ini kita gerakan sedikit saja. Nah, ini sudah kelihatan berkedip-kedip ya. Kita coba putar agak kencang dari porosnya. Kita bisa lihat ininya menyala. Ini cukup jauh ya jaraknya. Jadi medan magnetnya sebenarnya dia tidak terlalu besar. Jadi ini ada gap yang lumayan di sini. Kita coba lagi. Nah, berarti percobaan kali ini cukup berhasil ya. Berarti memang solenoid relay ini mampu menghasilkan tegangan listrik yang cukup tinggi dikarenakan ada medan magnet yang berubah-ubah karena kutub-kutubnya ini berbeda, berganti-gantian, utara selatan. Dan kita putar dengan lambat saja ini sudah berkedip ya. Berarti memang betul perubahan flux di dalam kumparan
Perubahan flux di inti besi kumparan atau solenoid bisa menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu EMF ya, electromotive force. Ini dengan putaran yang tidak terlalu kencang, dia mampu berkedip. Nanti di eksperimen selanjutnya kita akan coba pasangkan generator ini ke menggunakan turbin turbo ini ya. Ini lubangnya ini sudah pas diameter 5 mm. Jadi rencananya bagian poros ini akan kita potong dan dihubungkan ke turbin turbo ini ya. Untuk nextnya kita coba, jadi turbin turbo ini tidak menggunakan dinamo atau motor listrik, tapi kita gunakan generator buatan sendiri menggunakan disk magnet ini ya, seperti itu. Jadi kira-kira, nah ini sebelumnya kita gunakan dinamo, tapi nanti dinamo ini tidak akan kita pakai, kita lepas, kita pasangkan nanti poros ini ke turbin turbo ini, ke lubang turbin ini ya. Untuk next videonya kita akan coba seperti itu ya. Nanti ini kita pasang seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika dirasa sangat bermanfaat, bisa membantu, mengedukasi, memberi pengetahuan tentang listrik, tentang bagaimana generator listrik bekerja. Bisa like, subscribe, atau share ke teman-teman. Jika Anda masih sekolah, mungkin masih di SMA, untuk praktek IPA tentang GGL atau gaya gerak listrik, bisa share ke kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.